Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi 11 DPR pada 22 Juni menyebut fokus pemerintah saat ini mengejar pemulihan ekonomi di kuartal 3 dan 4 untuk menutup kontraksi yang terjadi di kuartal pertama dan kedua. Ini senada dengan Bank Indonesia yang setelah rapat Dewan Gubernur pada 17 dan 18 Juni lalu mengatakan bahwa pemulihan akan mulai terlihat di kuartal 3. Dengan pertaruhan besar di periode tersebut, apa langkah strategis yang bisa diambil untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif tahun ini? Kita akan membahasnya bersama staf khusus Menteri Keuangan bidang perumusan kebijakan fiskal dan makroekonomi, Mas Syita Kristalin yang bergabung melalui Zoom. Selamat sore, Mbak Syita. Selamat sore. Syita, ini ada perkembangan terbaru. Sebelumnya pekan lalu Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa prediksi untuk pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua ini sebesar minus 3,1. Tapi beberapa hari kemudian direvisi menjadi minus 3,8. Ini apa ini indikatornya, Mbak Syita? Memang angka kita juga inline meskipun kita menggunakan range. Range kita masuk antara minus 3,1 hingga 3,8%. Jadi sebetulnya tidak ada perubahan forecast dalam waktu 3 hari seperti yang banyak diberitakan di media ya. Jadi yang waktu APBN kita itu adalah forecast Bloomberg. Tapi memang kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua yang sudah hampir berakhir ini kemungkinan kontraksi cukup tinggi ya, di 3% lebih. Karena kalau kita bayangkan di kuartal pertama saja ya, sebetulnya pengurangan aktivitas ekonomi itu baru betul-betul terjadi kalau Anda ingat itu di 2 minggu terakhir dari bulan Maret. Jadi artinya dalam 2 minggu dalam satu kuartal mampu melumpuhkan pertumbuhan ekonomi hingga tidak sampai 3%, di 2,97%. Sementara di kuartal 2 adalah terjadinya PSBB di beberapa wilayah utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi bisa dibayangkan dampaknya pasti cukup tinggi. Oleh karena itu pemerintah mengantisipasi ini dengan mempercepat berbagai program supaya tadi seperti yang disampaikan Ibu Menteri Keuangan agar kita bisa menjadi lebih baik lah di kuartal ketiga ya, tapi mungkin tidak akan jauh dari 0% pertumbuhan ekonomi. Iya, Mbak Syita, kalau kita lihat beberapa pilar untuk menyokong pertumbuhan ekonomi kita ini diantaranya adalah konsumsi rumah tangga. Anda melihatnya seperti apa sih di kuartal kedua ini untuk konsumsi rumah tangga? Kalau kita bicara kuartal kedua, ya pastinya konsumsi rumah tangga kontraksi ya dalam zona negatif. Waktu di kuartal pertama konsumsi rumah tangga memang turun jauh, akan tetapi masih di zona positif, jadi artinya masih tumbuh. Lalu kalau kita lihat lagi breakdown konsumsi, sebetulnya konsumsi yang sifatnya berupa bahan pokok, bahan pangan misalnya makanan di luar restoran itu tumbuhnya masih di atas 5%. Sama dengan pertumbuhan normal subsektor tersebut di masa sebelum COVID. Artinya kita melihat dampak terhadap konsumsi di kuartal kedua pasti lebih besar. Di kuartal ketiga dengan adanya normal baru yang mudah-mudahan dengan protokol COVID yang ketat dilaksanakan oleh masyarakat cukup bisa meningkatkan konsumsi sedikit, tapi memang tidak akan mungkin langsung kembali kepada level kita sebelum COVID ya, walaupun PSBB sudah betul-betul dilepaskan, karena akan terjadi perubahan pola konsumsi juga di masyarakat. Ada barang-barang yang sebelumnya masyarakat konsumsi lebih banyak seperti leisure activity, hotel, restoran, sekarang pasti sudah berkurang, tempat nongkrong juga pasti akan berkurang jauh. Akan tetapi konsumsi barang-barang yang sifatnya lebih teknologi, penggunaan Zoom, kemudian penggunaan internet dan lain sebagainya, bahkan home improvement ya, karena banyak orang bekerja di rumah dan pengen rumahnya kelihatan lebih baik. Jadi akan terjadi perubahan pola konsumsi, akan tetapi konsumsi keseluruhan kita lihat sepanjang tahun ini pasti lebih rendah daripada sebelum masa COVID. Oke, baik Mbak Syita, kita akan lanjutkan lagi dialog kita setelah jeda berikut. Tetap bersama kami Mbak Syita, dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.